Hari ini kita saksikan dua petinggi hukum, Pak Jenderal Listio Sigit dan Pak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung, ada di depan kamera dan keduanya saling bersalaman, saling bergandengan dengan senyum bersama untuk mengatakan kepada publik Indonesia bahwa kedua lembaga hukum ini, kepolisian maupun kejaksaan, itu bergandengan bersama, baik-baik saja, dan persepsi bahwa kedua lembaga ini sedang bergesekan ingin diturunkan. Ya kita tahu dong latar belakang kenapa dua tokoh ini bertemu, karena minggu lalu ada penggerebekan di rumah, di kafe yang diindikasikan keterkaitan dengan Jampitsus Febri Adriansah. Nah, itu banyak tuh barang-barang yang disita, ada emas 74 kilogram, ada duit baik rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, katanya jumlahnya sampai 500 miliar rupiah. Dan menurut informasi, Febri ini diduga berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang ditanganinya, seperti kasus Asabri, penanganan soal batu bara, dan beberapa kasus besar lainnya. Tentu saja karena yang disasar adalah salah satu petinggi di kejaksaan, dan yang mensasar, yang menggerebek adalah institusi di bawah Polri, orang melihat, wah ini persaingan antar dua lembaga, antar dua penegak hukum atau dua institusi penegak hukum. Dan karena itu juga untuk ngadem-ngademin masyarakat, para petingginya ketemu, potret, beraksi di depan kamera untuk tersenyum bersama. Tetapi kita tahu bahwa pergesekan atau persaingan dua institusi ini sudah menjadi rahasia umum. Kejaksaan dan kepolisian itu dua institusi yang dari dulu memang hubungannya tidak terlalu baik-baik saja. Itu sudah menjadi rahasia umum sampai kemudian kejaksaan meminta misalnya pengamanan bukan kepada polisi tapi kepada TNI. Dan pada kasus Febri kemarin juga terlihat anggota TNI ada menjaga kediaman Febri. Padahal kediaman itu ada potensi juga ingin dimasuki oleh para penyidik dari Polri untuk membongkar kasus yang diduga melibatkan Febri. Nah, kita sebagai masyarakat, kita sebagai rakyat biasa tentu merasa senang-senang saja apabila institusi-institusi hukum kita mau bekerja keras untuk membongkar kasus-kasus korupsi, karena jujur saja salah satu penyakit bangsa ini adalah korupsi. Jadi kalau institusi kayak kepolisian membongkar kasus korupsi yang melibatkan petinggi kejaksaan, atau institusi kejaksaan membongkar kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi kepolisian atau petinggi-petinggi lembaga hukum lainnya, kita senang bahwa terjadi perbaikan, bahwa terjadi koreksi agar hukum tidak dimainkan oleh para koruptor sehingga mereka itu bergelimang uang karena kedudukannya dan memperjualbelikan hukum. Kita senang-senang saja, seperti kata Pak Mahfud, baguslah dua institusi ini saling grebek, saling membongkar aib, saling menikam, agar apa? Agar terjadi koreksi di masing-masing lembaga ini. Agar terjadi kesadaran bahwa kalau mereka korupsi, mereka nggak aman-aman saja. Bahwa ada institusi lain yang bisa menyeret mereka ke meja hijau. Itu yang terjadi sama Febri kemarin. Kalaupun sekarang statusnya sudah jelas tapi belum ditahan. Latar belakangnya katanya karena beberapa petinggi polisi juga dikejar oleh Febri, oleh kejaksaan dengan kasus-kasus korupsi. Karena ini semacam balas dendam. Nah, tetapi memang bukan itu yang ingin kita soroti. Kenapa? Kalau institusi kejaksaan
menyeret para petinggi polisi yang terindikasi korupsi ke meja hijau itu bagus, atau sebaliknya kalau institusi polisi menyeret jaksa-jaksa atau petinggi kejaksaan yang terindikasi korupsi juga bagus. Karena apa? Karena korupsi adalah problem berat bangsa ini. Semua institusi hukum mestinya bergerak beramai-ramai untuk memberantas semua langkah-langkah para koruptor. Dan korupsi yang paling parah adalah yang dilakukan oleh mereka yang semestinya menangani perkara korupsi. Korupsi kejaksaan yang mereka bisa menangani perkara korupsi. Korupsi di kepolisian yang mereka bisa menangani perkara korupsi. Ini sebetulnya membuat kita miris bahwa penanganan perkara korupsi itu tidak lagi semata-mata untuk memberantas korupsi, tetapi untuk menjadi transaksi atas nama hukum. Ini yang mengkhawatirkan kita. Sehingga penggerebekan Febri kemarin atau diseretnya beberapa petinggi polisi ke meja hijau dalam kasus di BGN misalnya, itu sebetulnya membuat kita senang. Pada sisi yang lain, kita melihat bahwa dua institusi hukum ini seolah-olah bersaing untuk saling mencari atau membongkar borok masing-masing, untuk saling membongkar kekurangan, agar yang satu dapat tepuk tangan publik karena membongkar kasus korupsi, dan yang satu lagi nggak mau kalah, mereka juga ingin dapat tepuk tangan publik membongkar kasus korupsi yang lainnya. Kita senang, tetapi itu nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena sebetulnya selain ada sisi positif tadi, ini sepertinya kayak kasus balas dendam. Jadi motifnya bukan semata-mata membongkar korupsi. Motifnya adalah ingin melindungi orang-orang yang ada di jajarannya dengan kemudian mengatakan, loh lembaga lain juga korup, yang di sini juga begitu. Loh lembaga lain juga korup, sehingga motifnya bukan semata-mata mau membongkar korupsi yang dibaca oleh publik. Harapan kita sebetulnya bukan polisi nangkep jaksa yang korup, bukan jaksa menangkap polisi yang korup. Harapan kita sebetulnya adalah mudah-mudahan sekali waktu nanti jaksa atau pihak kejaksaan menangkap jaksa-jaksa yang korup dan menyeret mereka ke pengadilan. Begitupun di kepolisian. Polisi menangkap petinggi polisi yang korup dan menyeret ke pengadilan. Atau di TNI, mereka menyerahkan para petinggi TNI yang terindikasi korup lalu menyerahkan ke pengadilan. Demikian juga di KPK. Menyeret misalnya indikasi petinggi-petinggi KPK yang korup atau yang terindikasi korup, menyeret mereka ke pengadilan. Kalau masing-masing institusi ini menyadari bahwa institusi gue juga nggak bersih, institusi lain juga nggak bersih, lalu mereka melakukan pembenahan dirinya dengan membersihkan di internal mereka masing-masing, kita sebagai rakyat itu punya harapan lah bahwa beneran loh, pemberantasan korupsi itu sudah menjadi kesadaran para penegak hukum kita. Itu yang kita harapkan, karena itu adalah sinyal yang paling positif. Tapi kalau baru jaksa nangkep polisi, polisi nangkep jaksa, atau jaksa menangkap hakim, itu masih biasa-biasa saja. Masih belum terlalu menggembirakan, karena selain langkah pemberantasan korupsi, kan kita bisa baca bahwa ini adalah persaingan antar institusi yang belakangan ramai dibicarakan publik soal penangkapan Febri. Ini kan persaingan polisi dan jaksa. Jadi sekali lagi, polisi nangkep jaksa, itu biasa-biasa saja. Jaksa nangkep polisi yang korupsi, itu biasa-biasa saja. Yang kita harapkan sekali waktu nanti pihak kejaksaan membongkar kasus korupsi petinggi kejaksaan. Yang kita harapkan pihak kepolisian membongkar kasus korupsi petinggi di kepolisian. Yang kita harapkan di TNI
institusi TNI, menyeret petinggi-petinggi TNI yang terindikasi korupsi lalu diserahkan ke pengadilan. Yang kita harapkan KPK juga melakukan pembersihan dalam dirinya. Kalau itu terjadi, wow, kita punya harapan bangsa ini ke depan akan jauh lebih bagus karena ada kesadaran dari masing-masing institusi bahwa korupsi bukan sesuatu yang jauh di luar institusinya. Korupsi bisa terjadi di institusi masing-masing. Dan itu tentu positif bagi kita. Jadi kita tunggu selain kepolisian membongkar kasus di kejaksaan atau di kejaksaan membongkar kasus yang melibatkan petinggi polisi, kita tunggu mereka membongkar kasus yang ada dalam internal institusinya sendiri. Kalau itu terjadi, kita sebagai masyarakat patut mengacungkan jempol pada institusi yang berani melakukan itu. Apalagi kalau sering, kalau beberapa kali mereka membuktikan bahwa institusi ini sudah bersih, ini sudah bersih. Karena seperti kata pepatah kan kita nggak bisa membersihkan lantai dengan sapu kotor. Nah, yang tahu sapu itu kotor kan adalah mereka yang ada di dalam institusi tersebut. Jadi itu harapan kita, semoga pemberantasan korupsi ke depan itu menjadi kesadaran di masing-masing institusi dan setiap institusi hukum mau membersihkan dirinya sendiri dulu. Iya, boleh mensasar orang di institusi lain, tetapi yang jauh lebih penting dan yang akan diapresiasi oleh publik apabila mereka mau membersihkan dirinya, mau membersihkan institusinya terlebih dahulu. Kalau sudah kayak gitu, harapan kita untuk masa depan bangsa ini jauh lebih positif ketimbang melihat fenomena sekarang, dua institusi yang saling bersaing, yang kemudian kita nggak tahu nanti bagaimana perjalanan kasus Jampitsus yang kemarin disamperin polisi, dibongkar hartanya, dibongkar simpanannya, dan katanya ini sangat kental nuansa korupsinya. Gue Eka Kuntadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.